Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, sebelum kita memasuki liburan akhir tahun, aku mewakili PT Pilar Mas Investindo Sekuritas mengucapkan selamat tahun baru 2021 ya bosku. Semoga tahun yang baru membawa harapan baru bagi kita semua. Dan pastinya semoga tahun yang baru juga akan membawa berkat baru untuk kita ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Rabu 30 Desember 2020 dengan episode See You Again. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Austria, Bank Austria Manufacturing PMI yang naik dari sebelumnya 51,7 menjadi 53,5. Kemudian ada dari Vietnam Retail Sales Year to Date Year on Year yang naik dari sebelumnya 2% menjadi 2,6%. Kemudian ada dari Vietnam Industrial Production Year on Year yang naik dari sebelumnya 9,2% menjadi 9,5%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Teregra Asia Energy Tbk atau TGRA yang menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure sebesar 30 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah pada tahun 2021 mendatang dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido yang mengakui terus mengembangkan produk-produk herbalnya dengan berencana merilis produk anyar di tahun depan dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR yang tengah mempersiapkan diri menghadapi era 5G karena diperkirakan ada peningkatan kebutuhan tower dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, IHSG ditutup melemah 57 poin atau 0,94% menjadi 6.036. Sektor industri dasar, pertambangan, perkebunan, keuangan, perdagangan, industri konsumsi, properti, infrastruktur bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 359 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari balik badan deh. Perjuangan Partai Demokrat dan Presiden Trump untuk mengesahkan rancangan undang-undang dengan stimulus terbaru tampaknya harus kandas karena pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell menolak semua usaha tersebut. Bahkan Presiden Trump marah terkait dengan keputusan tersebut dengan memberikan pernyataan bahwa apabila tidak dilakukan sekarang, maka hal tersebut sama saja dengan mengharapkan kematian. McConnell keberatan dengan mosi pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer untuk memberikan suara bulat rancangan undang-undang stimulus yang sebelumnya sudah disahkan oleh DPR pada hari Senin kemarin. Mitch juga memblokir upaya dari Bernie Sanders untuk memberikan suara pada rancangan undang-undang tersebut. Perselisihan yang terjadi dalam kubu Senat memberikan indikasi sejak awal terhadap pemerintahan Biden yang baru mendatang, yang dimana memang apabila Biden menginginkan semuanya berjalan mulus sesuai dengan rencananya kelak nanti, maka Senat harus dikuasai Republik. Dengan hasil keputusan tersebut, Presiden Trump murka dengan mengatakan bahwa $600 tidaklah cukup. Memang benar bahwa dengan kenaikan pemberian stimulus tersebut, berarti akan mendorong kenaikan sebesar 1,5% proyeksi utang terhadap GDP. Permasalahannya adalah pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi begitu saja selama tahun 2021 mendatang karena proses pemulihan ekonomi membutuhkan waktu. Oleh sebab itu beberapa orang percaya bahwa utang nasional juga harus diperhatikan karena nilainya terus mengalami kenaikan. Seakan tidak seru kalau tidak memberikan bensin ke dalam api, Nancy Pelosi juga menyampaikan bahwa DPR dan Presiden sepakat untuk mengirimkan bantuan stimulus sebesar $2.000 kepada masyarakat Amerika yang tengah berjuang. Sebetulnya untuk saat ini nilai sebesar $600 bukanlah sesuatu yang buruk. Namun mengingat perjuangan untuk mengeluarkan stimulus sangat berat, kami khawatir bahwa ketika masyarakat membutuhkan bantuan selanjutnya maka prosesnya akan panjang dan sangat sulit seperti ini kembali. Pemulihan perekonomian pada tahun 2021 mendatang memang penting karena ada ekspektasi dan harapan di sana. Namun realita juga sesuatu yang harus kita terima bahwa ternyata mungkin pemulihan perekonomian tahun 2021 mendatang tidak seindah yang kita harapkan. Sentimen ini tidak terlalu membebani pasar hari ini, namun keputusan tanggal 3 Januari 2021 mendatang
terkait apakah akan dilakukan lockdown atau tidak akan menjadi perhatian utama pasar. Tentu, harapannya adalah lockdown merupakan langkah terakhir, dan apakah dengan diberlakukannya lockdown justru menyelesaikan masalah atau justru menambah masalah. Ini juga menjadi bahan pertimbangan karena sejauh ini kami melihat bahwa lockdown tanpa mengurangi mobilitas sama saja bukan lockdown namanya. Dengan adanya pelarangan kedatangan WNA ke Indonesia akan menjadi sebuah tanda apakah lockdown akan terjadi atau tidak. Namun kami melihat bahwa langkah pemerintah Indonesia terkait dengan pelarangan tersebut justru merupakan sebuah langkah antisipasi untuk menjaga agar varian virus baru COVID-19 tidak masuk ke Indonesia. Selain itu, untuk menjaga angka penyebaran agar tetap terkendali. Apabila semuanya sudah terkendali, tentu lockdown tidak akan dilakukan meskipun sebetulnya saat ini positive rate di Indonesia berkisar 9 hingga 10%. Dengan batas standar WHO positive rate harus berada di 5%, tentu akan menjadi indikator yang harus diperhatikan oleh pelaku pasar dan investor. Kemudian cerita selanjutnya datang dari dorongan. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan perpanjangan pemberian subsidi bunga KUR hingga Desember 2021 mendatang. Untuk tahun depan terdapat kenaikan anggaran subsidi bunga KUR sebesar 7,6 triliun rupiah. Di samping itu, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% selama 6 bulan. Adapun untuk 2021 pemerintah akan meningkatkan plafon KUR di 2021 menjadi sebesar 253 triliun rupiah, meningkat dibandingkan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebesar 220 triliun rupiah. Berdasarkan informasi pemerintah berhasil mencatatkan penyaluran KUR hingga 21 Desember 2020 mencapai 188,11 triliun rupiah atau sekitar 99% dari target 2020 yang ditetapkan sebesar 190 triliun rupiah. Subsidi KUR telah disalurkan kepada sekitar 5,81 juta debitur dengan outstanding sebesar 226,5 triliun rupiah dan rasio kredit bermasalah KUR tercatat relatif rendah di posisi 0,63%. Hingga 21 Desember 2020 pemerintah mencatat realisasi tambahan subsidi bunga KUR telah diberikan kepada 7,03 juta debitur dengan baki debit 187,5 triliun rupiah. Selain itu penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan telah diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debit sebesar 48,18 triliun rupiah. Debitur KUR juga telah diberikan relaksasi berupa perpanjangan jangka waktu yang mencapai 1,51 juta debitur dengan baki debit 47,31 triliun rupiah. Kemudian, relaksasi penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 16 debitur dengan baki debit sebesar 2,49 miliar rupiah. Pemulihan dan percepatan distribusi subsidi KUR diharapkan dapat menopang pertumbuhan dari pelaku bisnis UMKM. Penyaluran KUR yang mengalami perlambatan sejalan kontraksi ekonomi nasional pada triwulan 2 2020 yaitu sebesar minus 5,32% year on year, kemudian berangsur membaik terutama di triwulan 3 2020. Kinerja yang membaik tersebut juga diiringi dengan pangsa KUR sektor produksi yang meningkat menjadi 57,3% dibandingkan 2019 yang sebesar 52%. Peningkatan pangsa terbesar terjadi pada KUR sektor pertanian dari 26% pada 2019 menjadi 30% pada tahun ini. Diikuti KUR sektor industri yang meningkat dari 8,2% menjadi 10,7%. Tentu kita berharap pemulihan dari UMKM sebagai fundamental perekonomian masyarakat dapat menjadi penopang pertumbuhan di tahun depan, sehingga membaiknya sektor UMKM dapat menjadi berdampak pada naiknya pendapatan masyarakat dan terserapnya tenaga kerja. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.964 hingga 6.146. Tentu kita berharap bahwa IHSG akan ditutup dengan manis. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PTBA, kemudian yang kedua ada dari Indi, dan yang ketiga ada dari PTPP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TGRA atau PT Teregra Asia Energi Tbk yang menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure sebesar 30 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah pada tahun 2021. Capex tersebut rencananya akan digunakan untuk pengembangan bisnis Tegra di tahun depan. Salah satunya melanjutkan pengerjaan sejumlah proyek pembangkit energi baru terbarukan atau EBT. Ini mengindikasikan fokus perusahaan menyelesaikan proyek-proyek yang sudah ada saja. Saat ini, Tegra sedang menggarap sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM.
Di antaranya PLTM Batang Toru 3 berkapasitas 10 MW dan PLTM Sisira berkapasitas 9,8 MW yang ditargetkan Commercial Operation Date atau COD pada semester 2 2021. PLTM Batang Toru 4 dan PLTM Batang Toru 3 SMS yang masing-masing berkapasitas 10 MW dan COD di tahun 2022. PLTM Raisan Naga Timbul dan PLTM Raisan Huta Dolok masing-masing berkapasitas 7 MW dan COD di tahun 2023 serta PLTM Simbelin 2 berkapasitas 7 MW COD di tahun 2023 serta PLTN Simbelim 2 berkapasitas 7 MW yang COD di 2024. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 175 dan tingkat probabilitas sebesar 34%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 205 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Kemudian yang kedua ada dari WSKT atau PT Waskita Karya Persero Tbk yang tengah mengerjakan sejumlah proyek investasi serta proyek dengan skema turnkey di berbagai wilayah di tanah air, nilainya mencapai 180 triliun rupiah. Proyek tersebut merupakan proyek investasi yang paling banyak dari sektor konektivitas atau jalan tol. Saat ini Waskita mengerjakan 18 proyek tol investasi dan 5 proyek tol dengan skema turnkey. Total panjang keseluruhan proyek yang digarap ini mencapai lebih kurang 1.300 km. Skema tersebut tentunya membantu perusahaan karena dengan sistem turnkey project itu win-win solution. Dari pihak pemilik proyek juga punya keuntungan karena semua proyek ketika masih berlangsung pembangunannya tidak membebani pembukuannya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1650 dan tingkat probabilitas sebesar 55%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.